Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Pancasila ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang akhir-akhir ini ramai viral di sosial media dan menjadi trending topik. Ya. Boleh. Pada Senin sore tanggal 29 September tahun 2025, sebuah bangunan di lingkungan pesantren Al-Fauzini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, runtuh saat para santri sedang menunaikan salat asar berjamaah. Hingga laporan terakhir, jumlah korban tewas telah mencapai 36 orang dan masih terdapat puluhan santri yang belum ditemukan di reruntuhan. Penyebab awalnya yang diduga adalah kegagalan konstruksi yang dimana beban pengecoran tambahan di lantai atas yang belum siap ditopang struktur, serta diduga bangunan belum memiliki izin lengkap seperti izin mendirikan bangunan, IMB atau yang setara. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu isu utama dan analisis. Kasus ini mengangkat beberapa isu kritis yang relevan baik dari sisi keselamatan fisik, manajemen pendidikan pesantren, hingga aspek regulasi negara. Yang pertama ada keselamatan fisik dan standar bangunan. Fakta bahwa bangunan pesantren bisa runtuh secara tiba-tiba mempertanyakan sejauh mana standar konstruksi, perawatan, dan pemeriksaan terhadap fasilitas pendidikan keagamaan diterapkan. Lalu yang kedua, regulasi dan pengawasan. Laporan menunjukkan hanya sedikit pesantren yang tercatat memiliki izin resmi bangunan lengkap. Sebuah komentar publik menyebut bahwa dari total 42.433 pesantren di Indonesia hanya 50 yang tercatat memiliki PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Selanjutnya, tanggung jawab kelembagaan dan negara. Ketika institusi pendidikan keagamaan mengalami musibah hebat seperti ini, pertanyaan muncul, siapa yang harus bertanggung jawab? Pesantren sebagai lembaga, pemerintah daerah, pengawasan bangunan, atau kombinasi semuanya? Lalu, yang terakhir ada nilai pendidikan keagamaan dan perlindungan anak. Pesantren sebagai lembaga yang seharusnya aman dan mendidik kini tercoreng oleh bencana fisik yang menyebabkan korban jiwa santri. Hal ini memberikan getaran kuat bahwa aspek perlindungan peserta didik belum memadai. Dari perspektif nilai-nilai dalam Pancasila, kasus ini dapat dikaitkan sebagai berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, pesantren sebagai lembaga keagamaan seharusnya merefleksikan nilai ketuhanan melalui pengelolaan yang aman, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Runtuhnya bangunan yang menyebabkan kematian santri menunjukkan bahwa unsur penghormatan terhadap kehidupan mungkin tertinggal. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Musibah ini menimbulkan pertanyaan, apakah hak santri, yaitu hak untuk belajar dan beribadah dalam lingkungan yang aman, telah terjamin? Apakah telah dilakukan perlakuan yang adil dan beradab kepada mereka sebagai manusia yang harus dilindungi? Nah, terakhir, ini merupakan opini dari kami bahwa peristiwa ini menjadi wake up call bagi kita semua, bukan hanya bagi pesantren tersebut, tetapi bagi seluruh institusi pendidikan keagamaan di Indonesia, bahwa keselamatan fisik bangunan, legalitas, regulasi, dan perlindungan peserta didik merupakan bagian dari hak yang tak terpisahkan dari tugas lembaga keagamaan dan negara. Penting untuk menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila yang hanya dihafal dalam teks tetapi harus diimplementasikan dalam praktek, termasuk ketika membangun gedung merupakan ketika membangun gedung, mengurus fasilitas, hingga merancang lingkungan belajar yang aman. Ketika kita bisa melihat bahwa jika salah satu aspek misalnya regulasi bangunan diabaikan, maka nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, keadilan, dan sosial akan terancam. Santri yang seharusnya belajar dengan tenang kini harus berhadapan dengan resiko jiwa. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Lebih jauh, kami percaya bahwa pesantren harus diberi dukungan sistematik, regulasi yang jelas, pengawasan, dan pendanaan yang memadai, serta penglibatan masyarakat serta pemerintah dalam memastikan standar. Tanpa itu, institusi
yang sangat penting bagi pendidikan keagamaan di Indonesia bisa menjadi sumber tragedi bukan tempat perlindungan. Baik, sekian mengenai Pembahasan pembahasan isu isu yang viral atau terkini. Dari kelompok kami 8, mohon maaf. Jika Apabila ada ada kekurangan maupun kesalahan dalam penggunaan kata maupun penyampaian data dan fakta, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, ngomong deh.